Wassalatu wassalamu ala ashabil awwalin wa akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kepada Bapak dan Ibu guru SD 1 Budi Restu yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bersama-sama melaksanakan salat. Terlebih dahulu anak-anak perlu perhatikan, perlu ketahui apa yang dikatakan yang dimaksud dengan salat. Salat itu adalah singkatan daripada santren kilat, yang seharusnya yang namanya pesantren itu dilaksanakan paling tidak 3 tahun. Ya, dilaksanakan berapa tahun? 3 tahun. Kalau anak-anak mondok di pesantren itu paling tidak berapa tahun? Perhatikan kan? Dilaksanakan berapa tahun? 3 tahun.
Walaupun dilaksanakan 3 tahun, ini karena kita berada di dalam pendidikan, masih berada di dalam sekolah, bahkan dilaksanakan dengan singkat saja. Dinamakan dengan pesantren kilat. Kegiatannya adalah kegiatan keagamaan. Kebetulan pada pagi hari ini kita berbarengan dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan suci yang penuh barokah, penuh maghfirah. Apa dikatakan penuh barokah? Bulan suci Ramadan apabila kita melaksanakan suatu kebaikan, melaksanakan suatu ibadah, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melakukan ibadah, baik itu ibadah sosial maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan hari-hari lain selain daripada hari bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Seluruh setan, semua setan itu di dalam keadaan di penjara. Apa? Di penjara, diikat. Oleh karena itu kita bebas melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan di dalam bulan Ramadan ini ada bulan-bulan yang penuh maghfirah. Ada juga nanti yang dikatakan dengan peristiwa turunnya Al-Quran yang disebut dengan Nuzulul Quran, yaitu hari terjadinya turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itu peristiwa turunnya Al-Quran, yaitu surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi di dalam gua, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra itu isinya apa? Pelajaran yang pertama kali, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk belajar membaca. Ya, Nabi Muhammad saja diberikan perintah untuk belajar membaca, apalagi kita sebagai manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi kekasih Allah yang selalu dilindungi oleh Allah, dicintai oleh Allah, masih disuruh belajar membaca. Kita sebagai manusia yang sekolah disuruh belajar baca apa enggak? Oleh ibu guru. Nah, oleh ibu guru belajar baca apa enggak? Belajar kan? A, I, U, E, U. Oh, kalau belajarnya, kalau zaman dulu, kalau huruf Arabnya, huruf hijaiyahnya apa? Rasa alif, pa, sa, sampai dengan yang terakhir. Nah, itu salah satu peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya ada peristiwa yang sangat
bagus sekali untuk kita semua, yang pahalanya nanti dilipat gandakan sebanyak 1000 bulan. 1000 bulan. 1 bulan berapa hari? 30. Nah ini 1000 bulan. Kalau kita hitung ya berapa hari kira-kira? Itu kegiatan kita dalam 1 malam. Pahalanya sama dengan kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Terjadi pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan akan terjadi? Kira-kira kapan akan terjadi? Akan terjadi kalau sudah malam ganjil setelah malam 20 di bulan Ramadan. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa sudah mencapai 20 hari, kita tinggal hitung saja, berarti malamnya adalah sudah terhitung malam ganjil, malam 21. Kalau nggak ada di malam 21 belum kelihatan, itu ada di malam 23. Di malam 23 belum ada, kita dilanjutkan ke malam 25 dan selanjutnya yang penting di malam ganjil. Kira-kira anak-anak semuanya sudah pernah menyaksikan, memperhatikan, melihat atau membuktikan yang disebut dengan Lailatul Qadar belum? Anak-anak perlu tahu ciri-cirinya kalau bakal terjadi nanti Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Malam apa namanya? Kemuliaan. Malam kemuliaan itu biasanya terjadi di siang hari, sudah bisa kita cineni, sudah kita bisa apa kalau cineni itu Pak? Yang namanya cineni itu bahasa Indonesianya apa? Sudah bisa kita teliti. Dari siangnya kita sudah bisa menilai. Kita sudah bisa menilai. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar di siang hari itu sudah mulai udaranya itu sejuk. Udara sudah sejuk mulai sore hari. Kemudian mendung pun kalau malam hari itu mendungnya sunyi, anginnya tidak anginnya hanya silir semilir, nggak terlalu kencang. Kemudian kalau sudah malam terjadi, itu seluruh malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi. Seluruh malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi. Kemudian di malam itu dipimpin oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Nah, maka dari itu disuruh memimpin turunnya malaikat seluruh yang ada di langit turun ke bumi. Untuk apa gunanya? Gunanya adalah untuk membagikan panji-panji. Itu sudah disebutkan di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu semuanya ada di situ ceritanya. Sejarahnya disebutkan di dalam surat Al-Qadar. Itu menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian apa yang perlu kita siapkan
yang perlu kita siapkan agar kita mendapatkan pahala yang terjadi di malam tersebut. Kalau kita berdoa, kita bandingkan dengan hari-hari lain, kita berdoa sampai dengan berapa hari tadi? 1000 bulan. Ini hanya satu malam. Satu malam pun itu nggak sampai 5 jam. Hanya mulai dari jam 2 malam sampai dengan fajar sidik. Seluruh malaikat turun ke bumi untuk membagikan panji-panji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia yang mau melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian apa yang perlu kita siapkan agar malaikat itu bisa masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke dalam rumah kita, tembus sampai ke dalam rumah kita, memberikan panji pahala apa yang kita gunakan, apa yang kita minta di dalam rumah itu bisa terkabulkan. Ada syaratnya, yaitu ada 4 syaratnya. Sudah sering saya sampaikan melalui pelajaran. Yang pertama adalah apa? Kalau masih ingat apa yang pertama? Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan malaikat mau masuk ke dalam rumah, mengucapkan assalamualaikum ya ahli bait, ya penghuni rumah. Kamu nggak dengar malaikat mengucapkan itu, kamu masih tidur. Tetapi malaikat nggak mau jadi masuk kalau apabila di depan rumah ada seekor anjing, ataupun dalam bahasa Jawanya segawon anjing ya. Apabila di depan rumah ada seekor anjing, malaikat nggak mau jadi masuk. Kembali lagi lapor kepada ketuanya, ya malaikat Jibril, saya nggak jadi masuk ke rumahnya. Siapa? Yang ada anjing. Kenapa? Di depan rumah ada anjing. Nah, nggak dapat pahala. Kamu yang sudah sholat di dalamnya, sudah jengking, sudah mandi, sudah beribadah, tapi di depan rumah ada nggak jadi masuk. Rugi kita ya. Kemudian kalau itu nggak ada, malaikat masuk, sudah mengucapkan salam, malaikat masuk ke rumah. Di dalam rumah ternyata ada gambar yang dipasang seperti gambar itu, gambar pano, gambar orang tidak memakai busana. Malaikat marah, nggak jadi melihat, balik kanan, ulang lagi lapor lagi kepada malaikat yang mimpin, itu malaikat Jibril. Ya Jibril, saya nggak jadi masuk rumahnya Juni. Jadi standar aja jadi. Kenapa demikian? Karena di dalam rumah ada gambar yang dipasang, gambar pakai baju. Tapi kalau di rumah nggak ada gambar yang ada di seperti itu, malaikat jadi masuk. Belum bagikan rezeki, belum. Karena tak sahabatnya ada 4, sudah 2. Yang ketiga, syarat yang ketiga, yaitu malaikat melihat ke arah kiri kanan, rupanya ada di meja bekas
botol minuman keras. Paham? Nah, malaikat juga pulang ke rumahnya. Lapor. Yang keempat ini yang terakhir, kalau saat yang ketiga sudah nggak ada semua lolos. Yang keempat ini, apabila ada orang junub, tahu junub? Bapak ibumu sedang berada di dalam satu kamar. Mudah-mudahan nggak ada. Pak seperti ini ya Pak. Nggak ada. Mudah-mudahan malaikat lolos memberikan pahala apa yang kita minta. Kadang-kadang kita minta singirungi pesek, jalur pancung iso. Karena apa? Dalam 1 menit kamu berdoa sudah dihitung sebanyak seperti kamu berdoa selama 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang rumahmu bersih. Ojo ini balung dengan rumah, bermangan daging sapi, balungnya dibuat dengan rumah, teko segawon, teko anjing, malah terus turun, tadi yang kono, bangan mau dibuang Nah, kemudian gambar-gambar yang gambar telanjang apa saja, baik gambar sokowae, artis sokowae, dibuang kalau bisa dibakar. Ya, yang biasanya ada yang tukang minum di tempat kamu, kalau saya kira kamu nggak mau minum minuman keras ya. Kalau ada bekas botol minuman keras, coba mulai dari sekarang disingkirkan jauh-jauh. Ya, ya kan? Biar apa? Biar malaikat jadi membagikan panji-panji kepada rumah yang kita tempati. Kemudian yang keempat itu usahakan diomongi. Siapa sih diomongi? Ya, bapak dan ibu ini malam Lailatul Qadar. Kalau bisa istirahat dulu, ibu tidur di kamar, bapak tidur di sofa. Tetapi satu bersinar. Kenapa sinar itu? Sinar yang tercipta dari malaikat semua turun karena malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Itu ya. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat mau nggak? Mau nggak kita mendapatkan pahala yang banyak? Hah? Mau nggak? Mau nggak gimana? Mau nggak? Ya jawab kalau mau. Kalau nggak mau jawab berarti nggak mau. Yo, sementara nanti akan disambung oleh 4 ribuan. Kita semua bersolawat. Sholli wa sallim da'iman Allah. Sholli wa sallim da'iman Allah. Wa ali wa ala bagaimana wa ali wa
Selamat pagi untuk kita semua. Yang Ibu hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, serta anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, hari kedua kita melaksanakan salat, yaitu pesantren silat. Kita hari ini diberi kesehatan. Semoga kita selalu dalam melimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tabikun. Bapak Ibu Dewan Guru yang Ibu hormati, serta anak-anak yang Ibu sayangi, Ibu cintai dan Ibu banggakan. Di sini kita melaksanakan salat hari yang kedua, yang ini dari kelas 4 sampai kelas 6, yaitu kelas tinggi. Alhamdulillah, insya Allah kalau tidak ada halangan, anak-anak mungkin puasa semua ya. Kalau yang perempuan semua. Apa ada yang nggak kuat, masih masih sebeduk puasanya? Masih ada yang sebeduk? Kan Dewi ngerasa iki. Kalau yang masih sebeduk masa kalah sama adik-adiknya, adik-adiknya sudah full sehari. Masa kalian yang sudah kelas tinggi, sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 kok masih sebeduk? Jadi anak-anak harus belajar ya. Anak-anak ini sudah pada dewasa loh, bukan anak-anak lagi. Jadi harus kuat, karena dengan puasa itu salah satu adalah menahan, untuk menahan kita berbuat yang tidak baik. Nah, puasa ini salah satu rukun Islam yang keberapa coba? Rukun Islam yang keberapa? Keempat. Yang pertama apa? Membaca syahadat. Kedua, 3, 4, 5, jadi puasa ini adalah rukun Islam. Jadi wajib bagi kita puasa. Selama 1 tahun kita diberi kenikmatan selama 11 bulan. Kenapa 1 bulan kita diberi? Itu juga berkah, ya. Kita harus melaksanakan. Nah, dengan puasa itu untuk menjaga kita agar tidak berbuat yang tidak baik. Kita bisa menahan hawa nafsu. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi menahan hawa nafsu. Itu intinya kita dari berpuasa. Di sini anak-anak, setelah kalian puasa, kalian akan mendapatkan rewardnya, yaitu hari kemenangan. Di mana hari kemenangan itu kita akan apa coba?
mendapat hari Idul Fitri. Kita menjadi fitri lagi, sesama keluarga, sesama teman, kita saling memaafkan. Nanti anak-anak dapat reward juga dari orang tuanya, yaitu beli baju baru, sendal baru, sepatu baru. Puasa nggak puasa pasti dibeli sama orang tua kalian. Nah di sini anak-anak ya, alhamdulillah kita bersyukur pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita bisa bertemu lagi di hari yang di bulan yang suci ini kita bisa melaksanakan puasa. Kita tidak tahu tahun depan kita masih bisa bertemu tidak dengan bulan ini. Makanya di bulan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah puasa, bertadarus, bersolat tarawih, serta berbuat lebih baik lagi diri kita untuk menahan hawa nafsu. Nah anak-anak, ini saja yang ibu sampaikan. Nanti ada lagi dari Pak Ridwan, bisa juga Pak disetel kayak kemarin nonton YouTube ya, nanti ya, nonton animasi yang bisa membuat pembelajaran lagi buat anak-anak. Ibu rasa anak-anak ibu sampaikan di sini apa yang bisa ibu sampaikan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa. Lagi semangat kayak puasa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat masih bisa melaksanakan thalabul ilmi, belajar dalam rangka pesantren Kilat. Salawat serta salam juga dan lupa kita tunjukkan kepada besar kita Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Di sini tidak banyak yang Bapak sampaikan, sedikit saja. Nanti kita akan lanjutkan dengan penonton film. Ada film apa? Nanti kita nonton film tentang bulan suci Ramadan. Cuma Bapak akan mengulas kembali apa yang disampaikan oleh Pak Guru dan Ibu Kepala Sekolah tadi. Ada beberapa hal keutamaan dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama ada 3 keutamaannya yang bisa kita simpulkan tadi. Yang pertama apa? Selalu meningkatkan ketakwaan kita. Di mana bulan suci ini, perhatikan, halo. Di mana bulan suci ini setiap kemuliaan, setiap kebaikan yang kita kerjakan apa? Kebaikan tadi dilipat gandakan. Contohnya membaca Al-Quran. Sudah bisa baca Al-Quran semua? Malam-malam tadarus enggak? Setiap satu hurufnya yang kita baca, kalau di hari biasa mendapatkan 1 pahala, 1 kebaikan. Kalau di bulan suci Ramadan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau alif lam mim itu sudah berapa? Sudah berapa huruf? Jadi sudah
Banyak apa lagi kalian semua membaca satu ayat atau satu juz. Sudah berapa kebaikan? Makanya itu keutamaan bulan suci Ramadan, banyak pahala, banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa keutamaan yang kedua? Melatih kesabaran. Kesabaran atas apa? Apa? Melatih kesabaran sama nafsu atau mau emosi, apalagi menahan makan dan minum, harus bersabar sampai apa? Sampai kalau yang sampai zuhur sempurna. Sempurna zuhur. Apa mau berani zuhur? Kalian semua sudah balik sunat semua. Sunat belok. Sama sunat. Wajib puasa. Kecuali kalau yang belum balik itu pun harus dilatih. Tetap harus puasa. Kenapa puasa wajib? Perintahnya di surat apa tadi? Surat apa? Siapa yang hafal? Surat Al-Baqarah yang surat 83 ini sama Al-Baqarah tadi. Berapa sih hafal? 7 dipakai lagi. Gak ada hafal? Apa bunyinya? Ya ayyuhal. Ada hafal? 5.000. Hah? Maju. Ini dulu. Ada apa? Maju siapa? Apa? Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu dan bertakwa. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sunnah di bulan puasa juga yang disampaikan Pak Buin tadi apa? Ada beberapa kemuliaan, jadi malam yang lebih daripada 1000 bulan. Malam apa? Lailatul yang ada di dalam surat apa? Surat Al-Baqarah. Gimana bunyinya? Coba bareng-bareng. A'udzubillahi Di situ dijelaskan oleh Allah bahwasanya dalam bulan suci Ramadan terdapat satu malam kemuliaan, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana malam itu ketika kita melaksanakan ibadahnya dilipat gandakan pahala. Kita ngaji dilipat gandakan, kita sholat tahajud dilipat gandakan, dan akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana tadi Allah telah menerangkan terdapat 1000 lebih, bahkan 10.000 malaikat yang diturunkan ke bumi apa? Memberikan kemuliaan pada umat manusia yang dipimpin oleh siapa tadi? Malaikat Jibril.
Dan juga di malam di bulan suci Ramadan, kitab suci kita diturunkannya ketika bulan Ramadan. Ayat pertama yang diturunkan apa? Surat apa? Surat apa? Surat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Surat apa? Bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hemat. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi Iqra baca lah. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa menulis, jadi misalnya mengucap. Perhatikan yang lagi ditambah gak iso kayak dia karena apa orang? Karena badan yang mana? Yang ketiga, yang terakhir apa namanya? Apa? Apa yang ketiga? Setelah kita melaksanakan bulan suci Ramadan, hati kita dibersihkan kembali, disucikan kembali lagi ke jiwa yang fitrah. Jadi semua dosa-dosa kita, kalau kita melaksanakan bulan Ramadan, puasanya full, kita setiap hari ngaji, sembahyang, melakukan semua perintah Allah, maka hati kita dibersihkan setelah di hari yang fitri. Itu makanya Idul Fitri. Fitri itu bersih, disucikan kembali. Tuh, itu keutamaannya. Banyak hal-hal yang terjadi di bulan suci Ramadan ketika zaman Nabi Muhammad dahulu. Sekarang kita tugasnya hanya melawan kebodohan dengan apa? Belajar. Kalau dulu jihadnya apa? Jihad melawan kaum kafir Quraisy pada zaman Nabi Muhammad. Ada yang tahu kisah perang Badar? Perang Badar itu di mana kaum muslimin berjumlah 313 orang melawan 1000 kaum kafir Quraisy. Menang apa enggak kaum muslimin? Kenapa menang? Kenapa? Allah mengutus para malaikat untuk membantu kaum muslimin. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Gimana di situ dipimpin oleh siapa? Sahabat Nabi. Siapa aja sahabat Nabi yang tahu? Pertama sama udah belajar kelas 6 sama kelas 5 sudah belajar. Ada Abu Bakar, selanjutnya ada siapa lagi? Umar, selanjutnya Ali, selanjutnya siapa papa Nabi? Hamzah, anak Khalid bin Walid. Banyak sahabat Nabi yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Perang Badar dipimpin oleh siapa? Oleh Hamzah. Itu adalah singkatnya Allah. Jadi satu orang berbagi dengan 10 orang kekuatan, makanya menang. Di mana juga 313 orang dibantu dengan 1000 malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk membantu peperangan Badar. Tuh. Di mana korbannya kaum kafir Quraisy mendapatkan 70 orang yang korban, jadi korban. Sedangkan kaum muslimin hanya 7. Makanya itu disebut kemenangan kaum muslimin. Itu keutamaan bulan suci Ramadan. Dan banyak hal-hal lain yang terjadi di bulan suci Ramadan. Makanya kita sebagai muslim perhatikan diwajibkan untuk selalu bertakwa, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mungkin itu saja. Selanjutnya nanti nonton nggak?
Nonton kan? Ada yang bisa jawab pertanyaan lagi. Bapak Rizal maju. Hah? Ramalan apa enggak? Nah, ya Bapak ini. Nah, lebihnya Bapak mohon maaf karena Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.